Oke, Pak. Mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, hari ini kita akan sedikit memberikan materi yang diberikan oleh Bapak Dedi. Sebelum mulai materi tersebut, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai materi yang diberikan oleh Pak Dedi, sebelumnya kita akan melakukan ice breaking, yaitu yang diberikan oleh Ibu Karyana Noviana, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Karyana Noviana, kami persilahkan. Oke Pak Riki, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya kasih contoh dulu ya, biar bisa ngikutin. Pak Dedi sama Pak Riki lihat aja sebentar. Kalau udah selesai nanti baru ikutin. Oke ya. Tangan diputer-puter, tepuk tangan. Tangan diputer-puter, peganglah bahu. Tangan diputer-puter, pegang kepala. Tangan diputer-puter, bergoyanglah. Diputar-putar ke atas, diputar-putar ke bawah, diputar-putar ke kanan, diputar-putar ke kiri. Oke, bisa? Oke, sip. Sama-sama ya melakukan gerakannya. Tangan diputer-puter, tepuk tangan. Tangan diputer-puter, peganglah bahu. Tangan diputer-puter, pegang kepala. Tangan diputer-puter, bergoyanglah. Diputar-putar ke atas, diputar-putar ke bawah, diputar-putar ke kanan, diputar-putar ke kiri. Oke. Saya rasa cukup ya Pak ya. Oke, cukup. Terima kasih Bu Karyana Noviana. Wah, mantap sekali. Semangat kita nih ice breaking pada siang hari ini. Oke. Waduh, nggak nyangka ya ternyata Ibu Karyana hebat memimpin breaking ini, Pak. Wih, mantap sekali ini, Pak. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Bu Karyana atas ice breaking yang telah diberikan. Selanjutnya, masuk ke materi yang diberikan oleh Bapak Dedi. Oke. Gimana Pak Dedi? Sudah siap materi pada siang hari ini? Oh, sangat siap, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak, untuk Bapak Riki. Ya, siap. Baik, Pak. Nah, untuk materi hari ini, saya persilakan Pak Dedi untuk memaparkan. Terima kasih, Pak Dedi. Silakan, Pak Dedi. Baiklah, saya akan langsung buka PowerPoint-nya ya, Bapak Ibu. Harap sebentar. Agak lelet sedikit ini, Bapak Ibu. Iya, tidak apa-apa, Pak Dedi. Baik, Bapak Ibu, apa sudah jelas di sana? Sudah terlihat? Sudah, Pak Dedi. Boleh dikecilkan lagi, Pak Dedi, sedikit, Pak Dedi. Tunggu ya, Bapak. Ini ada iklan nih. Dikecilkan lagi, Pak Dedi. Oke, Pak Dedi. Oke, sudah jelas, Cukup. Bapak Ibu? Siap, jelas, Pak Dedi. Silakan, Pak Dedi. Mulai ya. Baik, Pak Dedi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Hari ini sedikit pembahasan ya Bapak Ibu
saya akan membahas tentang prinsip-prinsip asesmen. Oke. Prinsip asesmen itu ada 5 lah menurut saya. Yaitu 1, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. 2, dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. 3, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kelima, laporan kemajuan, belajar, dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Baik Bapak Ibu, memfasilitasi menyediakan informasi dan umpan balik. Di sini apakah kecilan, apakah kebesaran Bapak Ibu? Sudah pas saja? Boleh dibesarkan sedikit Pak Dedi? Bentar lagi. Oh ya. Ya sedikit ya. aja. Maaf ya Oke, Pak. nggak apa-apa, cukup 50%. Siap Pak Dedi. Lanjutkan Pak Dedi. Oke. Memfasilitasi, menyediakan informasi dan umpan balik. Guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Asesmen dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran, sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang, terutama termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa, asesmen yang targeted sesuai kebutuhan belajar, dan asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar, dan juga sebaliknya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Asesmen informatif mendorong, maaf Bapak Ibu, ini sedang ada gangguan. Ya. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Asesmen formatif mendorong proses belajar menjadi bagian pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi. 2. Asesmen sumatif menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Asesmen diagnosis menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual secara peserta didik. 4. Mengacu pada capaian pembelajaran. Adil, valid, dan dapat dipercaya. Asesmen yang berkeadilan berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dari gender. Asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya. Reliable, dapat dibandingkan hasilnya karena konsisten. Adil dan objektif, menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, dan jelas, dengan pengaruh subjektivitas penilai yang rendah. Oke, yang keenam, slide keenam. Bentuk tugas, instrumen, dan teknik. Guru diberikan otonomi yang luas dalam merencanakan dan menggunakan jenis dan teknik asesmen dengan mempertimbangkan. Contoh 1, karakteristik mata pelajaran. 2, karakteristik dan kemampuan peserta didik. 3, capaian pembelajaran. 4, tujuan pembelajaran. Dan 5, sumber daya pendukung yang tersedia. Laporan kemajuan dan pencapaian peserta didik. Laporan kemajuan belajar mengacu pada ketercapaian kompetensi berdasarkan
hasil asesmen formatif dan sumatif. Asesmen mudah dipahami dan memberikan informasi yang utuh bagi orang tua. Asesmen juga harus menjawab kebutuhan peserta didik akan umpan balik yang memotivasi untuk mengembangkan diri. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari PowerPoint ini. Mungkin saya akan menampilkan sedikit lagi dari rancangan. Saya buat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Oke, ini akan saya coba tampilkan, Pak Riki dan Bu Karyana. Mohon tunggu sebentar ya. Apakah di sana sudah terlihat? Belum Pak, di sini masih Belum, gelap. Pak. Nah, Oh, masih belum. gelap, belum kelihatan. Masih gelap. Tunggu sebentar. Agak lelet nih laptopnya nih, Pak. Bagaimana, Pak? Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah, Pak, sudah. Mantap, sudah. mantap. Siap. Jadi di sini, Pak, prinsip-prinsip asesmen. Saya mengambil contoh dari SMP 12 Satu Atap Banjarbaru, Pak, di daerah Kalimantan Selatan nih. Jadi saya mengambilnya. Halo, suara saya jelas, Pak? Bapak Ibu? Jelas banget, jelas banget. Jelas, Pak, jelas. Jadi saya mengambil contohnya dari SMP 12 Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Contoh saja tujuannya nih, 1, mampu memahami apa itu prinsip-prinsip asesmen. Outputnya, 1, mengerti betul apa itu asesmen, dan 5 prinsip asesmen. Alur sesi, saya membentuk 7, yaitu 1, berawal dari pembukaan, seperti kayak biasanya. 2, kita mulai berdoa. 3, kita mencoba seperti kayak seperti Ibu Karyana tadi, membakar semangat, biar yang loyo-loyo atau yang ngantuk, biar semangat. Ya, Semangat ya, Pak Dedi. Bu. Iya. Kayak tadi, soalnya sangat menghibur itu, Bu. Yaitu ice breaking. Waduh. Otaknya jadi santai kan? Iya itu, Bu, betul, Bu. Jadi lebih refresh, tenang kita. Jadi menikmati. Jadi seolah-olah tidak ada tekanan lah, Ibu-ibu. Betul. Yang 4, menyampaikan materi. Contoh kayak tadi kita kan melakukan, saya menyampaikan materi dari PowerPoint. 5-nya tanya jawab. 6-nya refleksi. 7, penutup. Oke, saya akan slide ke bawah. Apakah ini kebesaran atau kekecilan, Ibu? Bapak Ibu? Sudah pas Pak. Oh, sudah pas ya? Sudah pas. Nih, saya ambil contoh peserta 3 orang. Durasinya 15 menit. Topiknya prinsip-prinsip asesmen. Tujuan, mampu memahami apa itu prinsip-prinsip asesmen. Output, mengerti betul apa itu prinsip asesmen. Oke, metodologinya ceramah atau diskusi. Langkah-langkah, pembukaan, berdoa, ice breaking, menyampaikan materi, tanya jawab, refleksi, penutup. Alat bahan, PPT, jaringan internet. Dah, itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan saja kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi atas materi yang telah disampaikan, yaitu prinsip-prinsip tentang asesmen ya Pak Dedi. Iya, Pak. Oke, bagus sekali tadi tuh materi-materinya tentang prinsip-prinsip asesmen. Pak Dedi boleh dimatikan presentasinya. Oke, dari Ibu Karyana ada pertanyaan untuk Pak Dedi tentang prinsip-prinsip asesmen ini. Apa sudah jelas? Kalau buat saya sih udah jelas lah apa yang disampaikan oleh Pak Dedi. Iya. Ya, udah jelas dah. Udah jelas Bapak ya Bu Ibu, ya? mohon maaf ya Bu, Bapak Ibu di sini kurang jelas karena harinya hujan. Oh, Sangat deras nih. Oh iya. oh iya, tidak apa-apa Pak Dedi. Yang penting materi Pak Dedi bisa membuat kami paham.
Iya, terima kasih Bapak Ibu. Berarti tidak ada pertanyaan lagi dari Bu Karyana? Nggak ada Pak, pas. Sudah. Kalau sudah, kita akhiri pada pertemuan kita pada hari ini. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa untuk menutup materi pada hari ini. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Dedi, terima kasih Bu Karyana atas siang hari ini. Ya. Oke, terima kasih Terima semuanya. kasih Bapak Ibu. Yuk, sama-sama Selamat Pak. siang Bapak Ibu. Selamat siang semuanya.